Sobat pasti tahu kalau Iran punya Selat Hormuz, maka Indonesia juga punya Selat Malaka. Kita tahu geopolitik secara terjemahan bebasnya artinya kekuatan geografi kita untuk keunggulan politik. Jadi apa yang terjadi kalau kesannya nih atau pesannya nih atau strateginya ini adalah kita membela Iran. Lalu Selat Malaka kita jaga. Siapa yang pro Iran boleh lewat. Kalau yang anti Iran kita blok. Yang pro Iran boleh lewat bayar katakanlah $100.000 per kapal kargo. Dan tentunya kapal Rusia, kapal Tiongkok itu bisa lewat. Tapi kapal Korea, Jepang, yang pro Amerika, termasuk kapal perang Amerika nggak boleh lewat. Kira-kira kita bisa menjadi game changers nggak dalam hal ini yang membuat dunia mengagetkan? Di mana pertanyaan Bosman kemarin bertanya kepada Pak Presiden berkata, what if Iran win the war? Dan apa yang terjadi kalau kita berpihak pada Iran dan mengambil posisi mencekik Selat Malaka? Hal ini menarik, ini game changing. Kalau itu terjadi, maka rencana globalis akan meriset dunia tahun 2030. Rencana Yahudi, rencana Rothschild, Rockefeller Gang akan menguasai farmasi, akan menguasai perbankan dunia, dolar, bubar semua. Dan ini menjadi game changing. Kenapa nggak kita masuk ke level sana? Ini hanya wacana, bukan memprovokasi pejabat sekarang atau pemerintah. Tapi ini wacana yang untuk menggugah sahabat semua untuk berpikir. Jangan-jangan ini opportunity untuk Indonesia menjadi negara superpower ke depannya. Bersama-sama negara-negara yang sekarang digencet oleh Amerika dan Israel. Sahabat ditunggu komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Praitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Setiap malam Jumat kita selalu hadir di tengah para pemirsa sekalian untuk mengkaji kajian yang sangat istimewa. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kita kali ini kayaknya masih tidak jauh-jauh lagi soal masalah perang Iran dengan Israel, dengan Amerika juga. Dan sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, kita ucapkan rasa berbelasungkawa ini Ustaz Ali. Ternyata tentara kita kemarin 3 orang gugur kena rudal dari Israel. Ya, kita sebagai umat muslim tetap mendoakan keselamatan tentara-tentara TNI. Mereka sudah bertugas dengan baik untuk menjaga keamanan, untuk ya bisa dianggap sebagai polisi di sana, mengawasi supaya tidak ada tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh para agresor terhadap terutama orang-orang minoritas ya di daerah Lebanon. Mungkin Ustadz Ali punya pandangan ini soal konflik di Lebanon. Bagaimana kalau kita tarik juga peran Indonesia? Bukankah kita ini juga mayoritas muslim terbesar di dunia? Apakah kita ini umat yang ada di Indonesia itu juga punya potensi sebetulnya? Bagaimana posisi kita dibandingkan dengan Iran dan yang lagi berkonflik Israel? Mungkin Ustadz Ali punya jawaban soal ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edi. Memang hampir bisa dipastikan 1 bulan kita menyaksikan peristiwa besar dalam konteks global, terjadi perang yang dialami oleh umat Islam, dalam arti bangsa Iran telah melakukan perlawanan kepada 2 adidaya dalam tanda kutip, yakni Amerika dan Israel. Dan ini ada imbasnya juga dengan persoalan kita di Indonesia. Tapi kita harus paham dulu, tadi Pak Edi sudah memberikan pengantar kepada kita bahwa bangsa Indonesia ini sebenarnya punya marwah, punya potensi besar untuk menjadi bangsa besar. Karena hal itu ada kaitannya dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Dan peristiwa yang terjadi sekarang itu, kemarin sudah saya jelaskan, memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Dan saudara-saudara kita kaum Kristiani juga ikut berperan serta untuk membahas itu dari perspektif Kristiani itu sendiri.
Saya kira ini bukan persoalan yang sifatnya sekedar peristiwa perang besar secara militer, tapi juga ada kaitannya dengan agama. Maksudnya, teks kitab suci bisa dipakai sebagai kacamata untuk melihat peristiwa-peristiwa besar secara global ini. Nah, kita akan coba lihat, kalau kita lihat peta aja, peta Indonesia. Peta Asia Tenggara yang kita bisa tahu, coba ditampilkan Pak ini. Peta? Nah, peta Asia Tenggara ini. Nah, kita lihat ini ya. Kalau kita belajar secara serius mengenai posisi geografis kita, ini sebetulnya berada pada posisi yang sangat strategis secara global. Kita diapit oleh benua Afrika, kemudian benua Australia, kemudian benua Eropa, benua Asia, dan benua Amerika. Dan kita ada posisi di sini. Perhatikan, letak geografis negara kita ini, ada satu kawasan yang sebetulnya ini menjadi wilayah strategis sebagai kawasan untuk melintasi menuju kawasan lain, yang kita kenal dengan sebutan Selat Malaka. Ya, Selat Malaka itu sudah populer di kalangan para ahli militer semenjak era Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Bahkan kalau kita belajar peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, yang ditulis pada tahun 150 Masehi, artinya abad kedua, peta wilayah Asia Tenggara, bahkan Indonesia ini, waktu itu belum ada Indonesia, namanya belum ada. Tapi kawasan ini sudah dipotret oleh Claudius Ptolemy. Oh iya. Berarti kawasan yang disebut Selat Malaka ini sudah dikenal dalam konteks tradisi Romawi kuno zaman itu. Dan kalau kita lihat, posisi kita ini mirip seperti apa yang kita sedang amati di kawasan Selat Hormuz. Kalau Selat Hormuz itu sebetulnya potensi yang dimiliki oleh Iran. Kita punya potensi yang sama seperti yang dimiliki oleh Iran, yakni Selat Malaka. Itu jalur perdagangan sekaligus jalur untuk geopolitik dalam konteks kekinian. Yang saya maksud, kalau seandainya bangsa-bangsa ini sedang berseteru, kalau kita seandainya mengeblok kawasan ini, menutup kawasan ini, tidak ada jalan lain, tidak ada jalur lain. Harus mutar jauh. Harus mutar jauh. Dan itu membutuhkan energi besar. Bukan hanya soal finansial, tapi juga soal bahan bakar. Dan tentu saja itu akan juga bermasalah jika itu dilakukan oleh kita. Makanya kita ini dilihat sebagai bangsa yang sebenarnya punya potensi yang sama seperti Iran, cuma kita tidak banyak tahu. Hanya sebagian besar kita yang tidak tahu, sebagian kecil tahu potensi kita ini. Coba bayangkan peristiwa kemarin ketika Selat Hormuz ditutup. Sampai hari ini juga ditutup. Tidak semua orang, tidak semua bangsa bisa lalu lalang di situ. Kalau kita melakukan hal yang sama, pasti bisa. Dan kita punya kartu truf di situ. Ya kan? Jadi ini sangat berbahaya seandainya ditutup. Tidak bisa orang lalu lalang di situ. Cuma masalahnya, kita terjadi kebocoran-kebocoran. Ada sebagian kapal asing yang melintas batas di sini, kita tidak melakukan tindakan. Artinya apa? Itu sesuatu yang sebetulnya merugikan kita. Nah, kembali pada persoalan yang tadi saya sebut, ini potensi besar sebagai bangsa. Pertanyaannya, apakah memang kita ini sudah tertulis ya di dalam kitab suci sehingga kita punya peran sebenarnya? Kalau seandainya kita membaca secara detail. Kita tahu misalnya apa yang tertulis di dalam Alkitab seperti yang saya sampaikan kemarin itu penuh dengan kode-kode. Dan ini bukan hanya peristiwa masa lampau, tapi juga peristiwa masa depan. Nah, sekarang kita mulai Pak Idi ya. Mulai kita cermati apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-16, ayat yang 11. Ayat yang ke-11.
Pak Edi tolong bisa baca terjemahannya. Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Nah, perhatikan. Kalau Pak Edi serius memahami ayat 11 dari pasal 16 kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, kita akan menemukan satu kata kunci dari nama yang tercantum di ayat ini. Kalau terjemahan secara harfiah disebutkan, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Nah, itu terjemahan yang kita bisa baca, tetapi kita harus rujuk pada teks asli supaya kita bisa melihat kode-kode apa yang sedang Tuhan sampaikan melalui kitab suci saudara kita kaum Yahudi sekaligus saudara kita kaum Kristiani. Nah, perhatikan di ayat yang ke-11 ini. Teks ayatnya versi bahasa Ibrani menyebutkan, Weyomer lah mal'ah Adonai, Weyomer, dan dia telah berkata kepadanya, mal'ah, yakni malaikat, seorang malaikat. Maksudnya seorang malaikat telah berkata kepadanya, yakni kepada Hagar, Hinne harah wayalat ben, dan engkau sesungguhnya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ben itu anak laki-laki. Wekarat Shemo Yishmael, dan engkau akan menamai dia Shemo, namai dia sang bayi itu Yishmael. Ini kode sebetulnya Pak Edi. Yishmael itu nama. Arti harfiahnya Tuhan telah mendengar. Ya. Mendengar apa? Mendengar atas penindasan yang telah dialami oleh Hagar. Penindasan yang dialami oleh Hagar itu ditebus oleh Tuhan dengan sebutan Yishmael, Tuhan telah mendengar. Mendengar apa? Penderitaanmu itu. Oke. Pertanyaannya, kalau kita belajar gematria yang seperti saya jelaskan pada pekan yang lalu, Nomor-nomor kode ya. satu huruf itu memiliki angka. Sedangkan kita tahu nama Ismail itu memiliki angka. Dan angka nama Ismail itu kalau dihitung huruf per huruf itu 451. Ya kan? Nah, coba cek Pak Edi. 451. Kita coba cermati. Huruf demi huruf. Ismail. Paling atas coba. Nah, makna Yishmael itu. Perhatikan, coba yang paling atas. Nah, itu terdiri atas beberapa huruf. Nama Yishmael itu. Yod, nilainya 10. Shin, nilainya 300. Mim, nilainya 40. Ayin, nilainya 70. Alef, nilainya 1. Lamet, nilainya 30. Kalau digabung menjadi satu, dari semua huruf itu membentuk angka. Angka totalnya adalah 451. Ini kode sebetulnya. Ya. Pertanyaannya, Yishmael yang angka gematrianya itu 451, itu ternyata nama gabungan dari kedua orang tuanya. Siapakah orang tua Yishmael? Abram dan Hagar. Nah, sekarang kita lihat. Abram itu angka gematrianya berapa? Perhatikan di sini, ya. Ternyata nama Abram terdiri atas beberapa huruf. Alef 1. Bet itu 2. Resh itu 200. Mim sofit itu nilainya 40. Kalau dihitung nama Abram, total gematrianya adalah 243. Oke.
Sekarang kita lihat nama ibunya Ismail. Dia bernama Hagar. Perhatikan juga nama Hagar. Nama Hagar ada beberapa huruf, yakni 3 huruf. Huruf He nilainya 5, huruf Gimel nilainya 3, huruf Resh nilainya 200. Total dari nama Hagar 208. Sekarang Pak Erdi cermati. Nama Hagar 208, nama Abraham tadi berapa? 243. 243 ditambah 208 sama dengan 451. Oh iya. Ternyata 450 adalah kode dari nama Ismail. 451. Kenapa bisa persis seperti ini? Itu bukan kebetulan. Itu pasti ada tanda. Ada sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Oke? Makanya kita heran kan? Ini kan bukan kitab kita. Bukan kitab suci umat Islam. Ini kitab suci Taurat. Dan kita tahu Taurat itu diambil dari kata or. Apa itu or? Arti harfiahnya adalah cahaya. Berarti Tuhan telah memberikan kepada kita, siapapun kita, apapun agama kita, kalau kita belajar Taurat secara benar, kita akan menemukan data-data itu. Dan ternyata inilah cahaya Tuhan yang sedang dinampakkan kepada kita, bahwa nama Ismail, nama Yishmael, gabungan dari 2 nama, yakni Hagar dan Abram. Dan kita lihat data itu secara matematik. Tidak bisa berkurang 1 angka, tidak bisa ditambah 1 angka. Kalau Ishak? Ishak kodenya itu 208. Persis seperti nama Ibunya. Hagar. Oh, ibu Hajar. Persis nama Hagar sebagai ibu tirinya. Ibu tiri. Oke. Tetapi ini kodenya positif. Jadi kalau dikatakan 208 itu kode dari nama Hagar dan sekaligus kode dari nama Yitzhak, berarti ini ada hubungan antara Hagar dengan Yitzhak. Makanya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Bible, nama Hagar dan nama Ishak itu tidak bisa dipertentangkan. Tapi justru saling melengkapi. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu nama Yishmael itu adalah arti harfiahnya Tuhan telah mendengar. Sedangkan keturunan Ismail dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Yishmaelim. Oh, Yishmaelim. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nama Yishmaelim itu secara harfiah berarti kaum keturunan Ismail. Nama Yishmaelim, istilah Yishmaelim itu ternyata sudah tercatat di dalam kitab yang kita kenal dengan sebutan The Dead Sea Scrolls, naskah-naskah Laut Mati. Yang itu ditulis pada abad ke-3 sebelum Masehi. Nama sebutan Yishmaelim, kaum keturunan Ismail, itu sudah disebutkan rinci dalam kitab yang disebut kitab Sefer Henoch. Oh, Oke. Nah, ini saya bawakan ya. Tapi ini yang sudah kita cermati di dalam dokumen yang saya bawa ini. Kalau kita lihat, tadi saya mengatakan kitab apa? Henoch. Bukan kitab Henoch, maksudnya kitab Yobel. Kitab Yobel. Nah, di sini kalau dicermati ya, ini kan tulisannya pakai bahasa Ibrani semua, ya, bahasa Ibrani. Tapi ini yang sudah dibuat cetakan lama. Tapi manuskripnya masih ada, tersimpan di Museum Israel. Ternyata istilah Yishmaelim tercantum di sini. Ketika menjelaskan apa? Di sini disebutkan begini. Wayelech Yishmael ubanaif. Wayelech Yishmael ubanaif ubanai ketura. Dan berkaitan dengan Ismail serta anak-anak Ismail dan juga anak-anak Ketura, disebutkan di sini ada istilah Ubeneihem, dan semua keturunan mereka Yahdo menjadi satu. Oke.
Ketika menjadi satu itu, wa yashbu meparon at Babel, dan mereka tinggal dari kawasan Paran hingga menuju ke kawasan Babel, dan mereka disapa dengan apa? Di sini ada penyebutan begini, wayikre, dan mereka disebut dengan sebutan Arab Uyishmaelim, sebutan sebagai orang Arab atau Ismail. kaum Yishmaelim atau kaum keturunan Yishmaelim. Di sini ada satu kata yang konsisten. Kalau di sini pakai istilah wayikra, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, Ismail disebut yekarat, dari kata yang sama, kara. Tapi istilah kara itu bukan sekedar disebut, tapi Tuhan akan menyebut ini juga berlaku di masa depan, memanggil mereka di masa depan. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi bangsa Israel ketika mereka melakukan kejahatan. Kalau melakukan kejahatan, maka Bani Ismail yang akan meluruskannya. Nah, itu di mana itu? Nah, di sini nanti ada ketemunya. Perhatikan Pak Edi, kitab Devarim. Ya, ini kitab apa itu? Devarim. Kitab Ulangan. Ulangan. Nah, kitab Ulangan. Pasal yang lihat 31. Ayat 29 sampai 30. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 29 sampai 30 ya. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu kemudian di hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Nah, perhatikan di sini Pak Edi ya. Ini sangat penting ini, ayat 29. Tapi coba lanjutkan ayat 30. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Berarti ini pelajaran. Ketika Musa masih hidup, ya, ketika Musa masih membersamai Bani Israel di masa awal, Musa sudah memperingatkan kepada bangsanya sendiri. Dan di ayat 29 disebutkan, sebab aku tahu, siapa yang mengatakan begini? Musa. Bahwa sesudah aku mati, maksudnya ketika Musa nanti akan mati. Jadi ketika Musa bicara seperti ini, Musa belum mati. Dia belum wafat. Dia masih membersamai Bani Israel pada masanya. Tapi dia sudah memperingatkan, memberikan peringatan keras. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti Nabi Musa sangat tahu apa yang akan dilakukan oleh Bani Israel. Dan itu bukan hanya pada masa-masa Musa ketika membersamai bangsa Israel, tapi di masa yang paling dini sekalipun, ketika di Gunung Sinai, Bani Israel sudah melakukan perbuatan yang nista. Apa itu? Membuat patung sapi sembahan. Ya kan? Nah, kita lanjutkan di sini. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu. Di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, maksudnya menimpa Bani Israel, apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan. Berarti ini peringatan keras bahwa Bani Israel akan melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Nah, perhatikan di sini. Ini ada kode Pak Edi. Perhatikan ya. Dan menimbulkan sakit hatinya, maksudnya sakit hatinya Tuhan, dengan perbuatan tanganmu, perbuatan tangan kalian. Jadi yang melakukan kesalahan, yang melakukan perbuatan dosa, yang melakukan perbuatan buruk, dan sangat buruk di hadapan Tuhan, itu Bani Israel atau bukan? Bani Israel. Bani Israel. Ketika mereka melakukan itu, maka Tuhan menghukumnya. Dengan apa? Kode yang termaktub di sini. Nah, kalau kita lihat bahasa Ibraninya, menarik ini Pak Edi.
Saya bacakan versi Indonesianya ya. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, maksudnya sesudah Musa meninggal, kamu akan berlaku sangat buruk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, bahasa Ibraninya, sebab itu di kemudian hari malapetaka. Nah, malapetaka. Ini bukan main-main di sini. Ini kalau dibaca bahasa Ibraninya, ini menarik Pak Edi. Ini ada istilah begini. Kitashu et hara beini. Maksudnya, ketika mereka melakukan perbuatan yang jahat di mataku, di mata Tuhan maksudnya, yakni Adonai, maka di sini ada kata kunci. Bema'ashe yadehem. Bema'ashe yadehem itu kalau bahasa Indonesianya dengan perbuatan tangan kalian. Siapa itu? Tangannya Bani Israel. Itu ternyata gematrianya. Berapa Pak Edi kalau dihitung? Ternyata kalau saya hitung jumlahnya sama. 5. Dengan Yishmaelim. Berapa itu? 501. Jadi ketika Bani Israel melakukan perbuatan jahat, ya, berlaku busuk dan menyimpang dari jalan Tuhan, dan itu tidak membuat Tuhan senang, mendukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan mengirim Yishmaelim, orang-orang Yishmael, keturunan Ishmael, untuk memperingatkan mereka. Dan itu sama kodenya 501. Dan ketika Tuhan menggunakan kata kunci Bema'ashe yadehem, dengan perbuatan kalian, kodenya juga 501. 501 itu artinya? 501 nggak punya arti, cuma itu kode. Oh. Yishmaelim 501, Ma'ashe yadehem 501, sama. Artinya kalau perbuatan jahat mereka lakukan, dilakukan oleh Bani Israel, maka Bani Ismail yang akan meluruskannya. Umat dari Ismail. Nah, dan itu umat Muslim. Nah, pertanyaannya siapa yang dimaksud umat yang disebut Bani Ismail Ya, atau Yishmaelim? Kita lihat sekarang. Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Ya, tapi banyak yang tidak bersatu, Mas Yan. Nah, ini masalahnya belum final, Pak Edi. Oh gitu ya. Ini belum final. Kita tahu ya, yang disebut Bani Ismail atau keturunan orang-orang Ismail, itu kan bukan hanya yang ada di mana? Arab Saudi. Di Arab Saudi. Tapi juga, Jazirah. apakah Iran itu bukan keturunan Ismail? Iya. Kalau bangsa Iran memang bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ismail. Tapi lihat pimpinan puncaknya. Siapa mereka? Pimpinan dari? Pimpinan dari Iran sendiri. Kan keturunan Ismail. Oh iya. Iya kan? Masih keturunan. Ya. Pertanyaannya, pimpinan dalam bahasa Ibrani disebut apa? Rosh. Rosh itu huruf res, huruf ra, kalau bahasa Arabnya, kemudian alef, dan huruf shin. Itu kalau dijumlah, sama jumlahnya dengan gematria Yishmaelim. Apa itu? 501. Oh. Apakah ini kebetulan? Iya. Kalau seandainya itu kebetulan, kenapa itu konsisten semua? Jadi ini semacam kayak puzzle, Pak Edi. Puzzle. Apa itu puzzle? Nama Yishmaelim, kode gematrianya 501. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Bani Israel itu bisa dihentikan, ya, harus melalui tangan Ismail. Bani Ismail. Dan perbuatan jahat Ma'ashe yadehem, kalau bahasa Ibraninya itu juga 501. Perbuatan jahat, perbuatan buruk yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan itu sudah diperingatkan oleh Musa sendiri sejak ratusan tahun sebelumnya. Dan yang menjadi kepala dari kaum Bani Yishmael juga disebut dengan kode 501, yakni Rosh. Dan itu bukan hanya diwakili oleh Iran sebetulnya, tapi juga bangsa-bangsa di sini. Cuma sekarang posisi mereka ini masih menunggu. Tahu maksudnya? Perhatikan di peta ini kan. Ini kalau kita lihat agak diperbesar Pak ini. Agak diperbesar.
ini kan ada nama ya, nama misalnya ada Temi. Temi itu apa? Bani Tamim. Ini kalau sekarang, ini kan masuk kawasan Katara. Sekarang menjadi Qatar itu. Oh, Qatar. Artinya apa? Mereka ini sebetulnya kepala dari bangsa suku-suku dari Bani Ismail. Cuma posisinya sekarang dia masih dalam bayang-bayang Amerika Serikat. Ya kan? Tapi mereka belum tahu potensinya. Yang kedua, kita bisa lihat di sini ada misalnya kata Doreni. Ini kalau dalam bahasa Arab disebut Bani Abduddar. Makanya di sini pakai istilah Doreni. Ya. Kemudian di sini ada suku yang disebut suku Masonite. Masonite ini dari suku Massa. Massa salah satu dari keturunan Ismail. Nah, anak-anak Ismail itu berapa sih? 12. 12. Salah satunya adalah suku Massa. Dalam bahasa Latin disebut Masonite. Ini persis seperti yang paling akhir, Pak Edi. Persis ketika menyebut kata apa itu? Kata Himyaritai. Himyaritai. Dan kalau di bahasa kita menyebut himyar, persis seperti kata Masonita atau Hadramonitai di sini. Itu berarti Hadramaut kalau bahasa kita. Ya kan? Jadi semua yang ada di sini itu menjadi bukti ini peta abad keberapa? 150 Masehi. Berarti peta ini sudah dibuat pada abad kedua. Sudah ada penegasan nama-nama suku Ismail yang mereka itu menjadi kepala-kepala dari masing-masing sukunya. Kepala suku ya. 12 Tapi aja. ada yang menyebar sampai ke Iran dan juga menjadi kepala. Dan juga ada yang menyebar sampai ke mana? Ke wilayah Asia Tenggara. Sampai ke Indonesia. Iya. Oh, Dan kepalanya siapa? Ya orang-orang Ismail. Iya, Indonesia sudah pernah kita bahas dulu. Sudah pernah kita bahas kan? Suku Jawa itu masih keturunan. Iya, dari nanti Ismail itu. kita harus menghubungkan itu. Artinya apa? Kalau orang-orang yang ada di Asia Tenggara kan disebut Ashabul Jawiyin. Dan mereka ini bagian dari kaum Ismail. Tapi perhatikan, mereka menguasai kawasan yang sangat strategis semua kan? Seandainya tidak ada Bani Ismail yang menetap di kawasan ini kan semua ladang minyak yang dapat kita akses sampai hari ini. Tanpa mereka, kira-kira dunia bisa nggak seperti sekarang? Ini iya. Nggak bisa. Kecuali kalau ada peran mereka ini. Nah, peran mereka ini berkuasa melalui kawasan yang besar ini. Pak Edi tahu yang saya maksud. Seandainya kalau tidak ada kaum Ismail di sini, ya kan? Itu kan kawasan yang mereka kuasai. Dan ini tidak ada hubungan dengan Bani Israel sebetulnya. Iya kan? Mereka mengklaim wilayah Iya, Israel ada itu sebagian di sini diklaim. dari sungai apa ini? Dari Sungai Mesir sini sampai ke Sungai Efrat. Itu mau diklaim. Iya. Tetapi ingat, janji Tuhan untuk Bani Ismail, bukan untuk Bani Israel. Oh iya. Iya kan? Meskipun mereka berupaya untuk merebutnya, tetapi Tuhan sendiri tidak mengizinkan. Iya. Hanya mungkin bisa dikatakan ini mereka belum bangkit sekarang ini. Negara-negara Teluk ini kan semua masih belum bangkit sekarang. Mereka berada dalam bayang-bayang Amerika. Sekarang mereka itu sebetulnya menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah. Nanti yang menang itu yang akan mereka jadikan pendamping. Tapi kalau melihat pasukan Amerika yang dikiranya bisa menjaga kawasan Teluk, Faktanya? dan faktanya ternyata kapal induknya aja jadi mainan sama Iran. Akhirnya orang-orang Arab ini kan berpikir ulang nanti. Buat apa kita bayar mahal-mahal ke Amerika? Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat semua data-data kayak begini, mereka akan tahu bahwa selama ini mereka itu salah paham kekuatan mereka sendiri. Mereka itu sudah punya kekuatan, tapi dipengaruhi oleh Amerika itu sejak lama. Pada masa Perang Dunia Kedua. Dan diperparah dengan isu Sunni Syiah. Ah, itu masalahnya. Tapi kalau kita tahu ya, kalau kita mau jujur, kita ini karena ada kaitan dengan Bani Ismail itu, maka kita akan menjadi negara Sunni terbesar di dunia. Dan punya kekuatan yang sama seperti Iran. Oh iya. Iya kan?
Kalau ini bersatu besar sekali. Oh, besar sekali. Makanya orang-orang Arab di sini, maksudnya orang-orang Arab di kawasan Timur Tengah, itu yang mereka lihat tuh Indonesia juga. Ulama-ulama di Timur Tengah, mereka itu melirik kita. Ya, ya. Bukan sekedar tahu kita, tapi mengharapkan kita. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang biasa, itu luar biasa. Dan itu diperebutkan sekarang. Nah, itulah sebabnya kita diharapkan menjadi komando untuk apa? Memperjuangkan Islam ini dan sekaligus marwah Bani Ismail itu. Makanya Amerika sudah merayu Indonesia ini. Bagaimana bentuk rayuannya itu? Bagaimana bentuk rayuannya? Suruh gabung mereka. Dalam ini BOP ya? Iya. Nah, kita tidak tahu ya strategi apa yang sedang dimainkan oleh Bapak Presiden. Tapi yang jelas kita sekarang sudah mulai memperhatikan potensi kita. Masalahnya kita sekarang masih belum tahu siapa kita ini sebenarnya. Kita ini punya potensi besar, warisan dari nenek moyang, punya pengalaman luar biasa itu. Jago laut kita dulu. Kita ini bangsa bahari, penguasa lautan. Kita punya archipelago yang terbesar di muka bumi ini. Tahu archipelago? Negara kepulauan. Archipelago itu negara kepulauan. Negara kepulauan terbesar di dunia itu Indonesia. Iya, terbesar, terbanyak. Kalau Filipina itu juga negara kepulauan, archipelago juga, tapi itu kecil. Tapi kita ini terbesar, terluas di muka bumi ini. Makanya kalau kita mau ngeblok semua jalur pelayaran, itu kita sangat punya kuasa besar. Ya, coba lihat sini, Indonesia ini. Negara-negara yang besar-besar ini kita ada di tengah ini. Kita ada di tengah. Kita ada di tengah. Mau lewat sini, lewat kita. Ya kan? Mau lewat Australia, kalau misal tidak melewati kita, mereka akan butuh perjalanan yang sangat jauh. Jadi mau nggak mau harus melewati kita. Dan kalau seandainya kita blok di sini, kira-kira mereka menjerit atau tidak? Sama seperti ketika mereka mau mengambil alih Selat Hormuz. Ya kan? Makanya kita ini dimanfaatkan. Maka sayang sekali ya, apa yang terjadi di Timur Tengah kemarin. Tentara kita kan sudah meninggal 3 orang, yang 7 masih luka-luka berat. Saya nggak tahu mereka akan wafat, gugur sebagai syuhada, atau akan sembuh. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, yang sudah pasti, tentara kita sudah meninggal 3 orang. Tapi bagaimana kita harus bersikap? Apakah sikap kita sama seperti Soekarno waktu itu, presiden pertama kita, atau melakukan strategi-strategi yang lain yang kira-kira kita tidak bisa didikte oleh siapapun? Nah, masalahnya bagaimana itu? Mendirikan non-blok dulu. Ya, kalau seandainya itu kita ulang peristiwa sejarah itu, kita akan menjadi panutan banyak bangsa, banyak negara. Siapa yang tidak tahu Indonesia? Dulu kita keluar dari PBB. Pernah pada masa Soekarno. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantah dan melawan Soekarno waktu itu. Iya kan? Dari sinilah kemudian kita bisa belajar dari sejarah. Makanya kalau kita tahu kita ini ada hubungan dengan Bani Ismail, dan ini Bani Ismail yang terjauh di wilayah apa? Di wilayah Asia Tenggara. Tapi menjadi harapan bangsa Arab, bangsa Bani Ismail yang ada di Timur Tengah. Dari keturunan apa itu? Prabu Sarkil. Dari Prabu Sarkil. Prabu Sarkil. Ternyata kalau Pak Edi ya mencermati apa yang saya sampaikan tadi, seperti yang saya jelaskan kemarin, malapetaka yang terjadi semua, itu yang menjadi pelopor utama siapa? Bani Israel sendiri. Bani Israel yang melakukan. Kecil sebetulnya Israel itu. Ya bukan hanya kecil, sangat kecil. Tapi betik. Bangsa Bani Ismail itu besar, sangat besar. Tapi ya itu tadi, karena kita ini bangsa Arab maksudnya. Ya, bangsa Arab. Bani Ismail itu kan bangsa Arab. Tapi mereka ini belum tersadarkan, karena itu tadi pengaruh dari asing itu luar biasa. Iya, dikuasai mereka ya, Amerika ini. Nah, memang ini strategi jangka panjang. Untuk tapi kita sudah tahu sekarang. Oh, ternyata ini adalah strategi untuk divide et impera.
Dan kita harus sadar dengan hal itu. Dipecah belah antara Iya. Sunni, Syiah, di Arab sendiri juga di beberapa ada yang pro Amerika, ada yang tidak, itu kan. Kalaupun ada isu Sunni Syiah ya, oke lah, misalnya Syiah terbesar di dunia itu di mana? Di Iran. Iya. Oke, itu anggap saja itu Syiah, ya. Tapi Selat Hormuz dia yang punya kuasa. Kalau kita mengklaim sebagai Sunni terbesar di dunia, Indonesia. Langsung ditutup ini. Kalau kita tutup ini, dunia kolaps. Iya. Iya kan? Sama juga. Kita harus bangga dengan kesunnian kita di Indonesia ini. Ini Sunni terbesar di muka bumi. Kalau Saudi Arabia kalah dengan kita. Iya. Cuman senjata kita masih kurang modern. Iya, itu berarti harus kerjasama dengan negara-negara besar yang maju, yang membela orang-orang yang tertindas seperti Rusia, Cina. ya kan, Cina. Tapi kalau membela negeri Paman Sam, kira-kira apa yang dapat kita harapkan? Bahkan kita menjadi Suruh bayar kita. Hah? Suruh bayar malah. Nah, itulah sebabnya. Bahkan melalui laut kita, mereka nggak bayar. Nggak bayar. Nggak bayar. Oh. Kenapa nggak bayar? Ya nggak tahu. Ada yang nyelonong ya. Kita takut mungkin negur. Soalnya pas kapal perang yang masuk. Makanya itu aneh kan? Seharusnya kan kita punya marwah, punya kekuatan besar untuk bisa menahan itu. Justru kapalnya Iran yang pengangkut minyak itu ditahan masuk ke perairan kita Ditahan. tangkap. Iya, kemarin. Bukan saya yang menangkap. Iya. Ya, ada komandannya dari Ya, militer katanya- kita yang katanya, menangkap. Mencemari lingkungan atau apa. Ya, gitu. nggak tahu alasannya. Tapi kapal perang Amerika lewat ke sini bebas. Berarti ada sesuatu yang tidak beres kita ini. Kita ini bangsa besar, jangan merasa dibodohi oleh bangsa lain. Kita punya kekuatan Tapi besar. sekarang tanker minyak kita juga minta-minta disuruh keluarin dari Nah, Hormuz. itu sebabnya. Kalau seandainya kita ini realistis ya, gonjang-ganjing mengenai BBM dan sebagainya. Seandainya itu kita bersikap sama seperti apa? Iran. Apa yang terjadi di dunia ini? Iya. Iya kan? Bukan sekedar retorika, tapi aksi. Dan aksi itu yang menentukan. Cuma masalahnya kita ini belum berani. Kita umat muslim terbesar di dunia. Ya hanya retorika. Kita umat muslim terbesar di dunia. Bahkan belum berani, kita ini keturunan Ismail yang terbesar di dunia. Harusnya tampil seperti itu. Dari Prabu Sarkil. Iya. Dan itu fakta real kan yang kita bisa baca dari manuskrip-manuskrip yang kita punya. Ada dokumennya. Ternyata keturunan Nabi Ismail itu sampai ke Indonesia. Iya. Ke Jawa. Dan kalau kita lihat ya, sejarah bangsa kita ini, mulai dari presiden pertama sampai presiden kita yang sekarang, semuanya itu dari Bani Ismail. Iya. Iya kan? Dari Bani Ismail. Presiden Soekarno. Presiden Soeharto juga sama. Presiden yang ketiga juga sama. Siapa yang nggak tahu presiden yang ketiga? Gus Dur. Iya. Bani Ismail. Dan itu kepala. Dalam bahasa Ibrani disebut apa? Rosh. Dan angkanya berapa? 501. Termasuk presiden kita yang sekarang. Dan presiden sebelumnya. Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu dari Terah Mataram. Dan Mataram siapa yang nggak tahu? Iya. Bani Ismail juga. Ismail. Iya, semua. Dari Prabu Sarkil. Masya Allah ya. Kalau kita hubung-hubungkan memang seperti puzzle yang Puzzle, semua itu puzzle. Angka-angka yang saya sebut tadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. 3 kata kunci kan? Pertama, kata Yishmailim. Angkanya berapa? 501. 501. Kemudian Rosh, kepala. Artinya yang menjadi kepala dari satu bangsa ini 501. juga kodenya 501. Malapetaka yang dilakukan dalam konteks kejahatan, kodenya 501. Jadi kalau kejahatan dilakukan, yang bisa menghentikan adalah kaum Bani Ismail. Dan itu kodenya 501. Kodenya 501. Berarti kode-kode ini kode rahasia ini. Ya memang kode rahasia. Bisa bongkar seperti ini gak gampang Pak Edi. Tapi ini pemirsa jangan sampai keliru. Ini kita bukan bahas masalah nomor buntut ya. Ini kode yang namanya gematria. Gematria. Dan ini sudah umum dipakai di kalangan Tradisi orang-orang Yahudi. Tradisi Yahudi, tradisi Arab juga. Iya, tradisi Arab juga. Huruf-huruf Arab itu ada nilainya. Bahkan tradisi Kristiani ketika menyebut nama 14 generasi pertama, 14 generasi kedua, 14 generasi ketiga ketika nama Yesus muncul itu kan dikaitkan dengan Daud.
Daud itu gematrianya berapa? Iya kan? Dan ternyata Jadi semua itu ada maknanya ya. Seperti tulisan huruf-huruf Arab di dalam Al-Quran itu pun, kalau kita lihat gematria luar biasa juga. Iya. Pernah kita bahas itu. Kemarin kan kita bahas Iya. ketika menyebut kata Al-Aqsa dan itu disebutkan Heikhal, berapa gematria angkanya? Udah kita jelaskan kemarin. Ternyata Makanya ayat suci itu bukan sekedar dibaca, tapi di situ ada makna rahasia. dan Allah sudah tentukan ya. Iya. Bahkan tempat-tempatnya, hitungannya. Nah sekarang kalau kita hubungkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, malapetaka yang dilakukan sebagai bentuk pelanggaran, kejahatan, yang memulai siapa? Israel. Netanyahu. Iya. Iya kan? Ketika mengebom mana itu? Iran. Iran. Yang dibom siapa? Bahkan sebelumnya Gaza juga dihancurkan. Iya. Ketika itu terjadi, Tuhan tidak mau membela. Itu adalah kejahatan dan harus diluruskan. Yang bisa dipakai untuk meluruskan itu Bani Ismail. Keturunan Ismail. Iya. Dan siapa yang tampil? Bani Ismail. Iran masih. Iya. Yang Arab masih belum. Belum. Iya. Tapi pimpinan puncak dari Iran siapa? Bani Ismail. Iya, keturunan Iya kan? langsung. Keturunan langsung dari Bani Ismail. Nasabnya langsung dari Iya. keturunan dari Jadi kalau bahasa kita yang secara sederhana ini, Iran itu hanya semacam supporter. Tapi pimpinan puncaknya adalah Bani Ismail. Iya. Keturunan Nabi Muhammad ya Mas. Langsung. Iya. Siapa yang nggak tahu pemimpin tertingginya? Yang meninggal kemarin Iya. itu. Dan sekarang juga begitu, sama. Putranya malah. Masih satu nasab juga. Ya, Semua itu terjadi. Dan presiden kita mulai dari awal sampai sekarang siapa? masih keturunan Prabu Sarkil. Dari keturunan Ismail, Mas. Jadi ada keterkaitan Semua itu Mas. puzzle, Pak Edi. Iya, Cuma iya. sayangnya kita ini membaca kitab suci itu tidak komprehensif. Kalau saya membaca kitab suci, bukan sekedar cari pahala, tapi membaca dari puzzle-puzzle semua itu terkait. Baik dari sisi gematria, versi Ibrani, versi Quran, semua ketemu. Dari sisi historis, siapa yang bisa bantah? Iya kan? Bahkan peradaban kita ini, peradaban Indonesia ini, sebelum Islam muncul di sini, Bani Ismail sudah ke sini, sudah ke Nusantara ini. Jauh sebelum ada. Iya. Bahkan agama awal di Pulau Jawa yang apa Ustadz Ali bilang dulu itu keturunan Kapitayan. Kapitayan. Itu juga merupakan ajaran dari keturunan Ismail. Itulah sebabnya. Jadi ini puzzle. Sementara salah satu putra Ismail yang pergi ke kawasan timur, namanya disebut siapa? Kedma. Kedma itu apa? Orang timur. Iya, iya. Dan dari ini, tokoh yang bernama Kedma ini muncul tokoh yang bernama Prabu Sarkil itu. Kedma itu 12 putranya Ismail itu ya. Dan nama Sarkil sudah dicatat di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri, yakni dalam kitab Henoch. Iya. Dan namanya disebut apa? Sarkil. Sarkil itu ternyata bahasa Kalau di Arab kemarin ya. bahasa Semitik, tapi apakah itu bahasa Arab? Memang ketemu dari kata syarq artinya timur, il itu Tuhan, artinya Tuhan yang berkuasa di kawasan timur. Sama seperti nama datuknya yang bernama Ismail atau Yishmael, artinya apa? Tuhan telah mendengar. Ya. Il itu kan Tuhan. Tuhan. Iya kan? Nyambung semua. Jadi sini kita bisa tahu Pak Edi, antara kearaban dengan kejawaan tidak bisa dipisah. Makanya Itu nyatu. Makanya waktu agama Islam masuk ke wilayah Indonesia cepat diterima. Iya, karena apa? Nyambung semua. Gennya sudah ada soalnya. Dan ini bukan hanya bicara soal agama, ini juga soal geopolitik yang sekarang. Oh, keseluruhan. Keseluruhan. Kita nggak bisa membaca agama itu hanya sekedar membahas hal-hal yang sifatnya tafsir, membaca kitab tafsir. Tidak sekedar itu, kita harus bisa membaca geopolitik itu semua. Dan Indonesia punya peran. Dan membongkar rahasia di baliknya. Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah, terima kasih pada. Ada yang tanya, di ini forum kita. Silakan. Silakan. Kalau ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma mau bertanya sedikit masalah keturunan Ismail yang mampu meluruskan Israel.
apakah ini dalam artian maksudnya dalam tradisi Yahudi, ya kan? Itu apakah ini bisa berdasarkan ekskatologis atau masalah persaudaraan gitu? Yang terjadi pertempuran saudara yang akhirnya nanti mungkin melalui kekacauan yang sekarang terjadi ini itu bisa meluruskan Israel. Terus ada dalam kalau nggak salah Midrash ya sama Talmud Yahudi itu mengatakan Kabalah ya, ajaran Kabalah atau mistisme yang mengajarkan masalah hakikat untuk bagaimana keturunan Ismail ini yang nanti meluruskan tentang maksudnya membangunkan Israel dari tidur rohaninya gitu loh. Apakah itu salah satunya gitu yang dimaksudkan dalam topik ini? Itu aja. Memang kalau dicermati hari-hari seperti sekarang, banyak rabi-rabi Yahudi yang menekuni mistisisme Kabalah. Dan itu berarti arti paling mendalam dari pembahasan kitab Torah itu mulai melakukan gerakan penyadaran di lingkungan Bani Israel sendiri. Salah satunya adalah komunitas Naturekarta. Komunitas Yahudi Naturekarta itu sangat tidak respect dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Benyamin Netanyahu itu adalah tindakan yang melanggar Torah. Bahkan mereka menyebut bahwa Netanyahu atau nama lengkapnya Benyamin Netanyahu itu dianggap sebagai orang Amalek itu sendiri. Tapi pada saat yang sama Benyamin Netanyahu mengatakan orang-orang Palestina itu adalah orang-orang Amalek yang harus dilenyapkan. Jadi di sini ada semacam pertarungan wacana di kalangan kaum Yahudi sendiri. Tapi yang ingin saya ringkas di sini ada pembahasan yang menarik seperti gematria itu. Dan ini tafsiran Yahudi seperti ini sudah umum dan diterima. Memang yang bisa meluruskan tindakan-tindakan keliru dari kalangan Bani Israel itu hanya kaum Ismail. Dan kaum Ismail itu menurut para rabi sendiri, kenapa bisa sampai punya semangat seperti itu dalam rohaninya? Karena mereka itu adalah mencerminkan dari karakter nenek moyangnya. Siapa itu? Ismail. Dan nama harfiahnya disebutkan, Tuhan telah mendengar. Dan ada juga yang pernah saya baca, yaitu kalau walaupun dalam masa lalu sosok Ismail ini dalam pandangan Yahudi itu dia maksudnya masih bergejolak gitu sosoknya, tetapi mereka memiliki nubuat sendiri untuk Ismail ini untuk kedepannya bahwa dia akan bertobat, keturunan Ismail ini akan bertobat dan dia yang mengeluarkan suara yang keras, dan nanti di akhir hayat itu para rabi-rabi Yahudi ini banyak menggunakan nama Ismail gitu loh. Jadi apakah ini juga salah satu maksudnya untuk meluruskan Israel ini nanti ke depannya gitu. Karena di salah satunya karena dari dia berpusat dari Abraham ini kan saudara ya, saudara gitu. Dan mereka sama sekali tidak akur dari dulu. Tetapi di dalam Alkitab sendiri itu disebutkan bahwa Ismail juga diberkati, dijanjikan sebagai bangsa yang besar, melahirkan 12 raja gitu loh. Jadi apakah nanti ini salah satu bentuk kekacauan ini adalah usaha atau ikhtiar untuk meluruskan Israel itu sendiri? Ya, memang kesimpulannya sederhana, bahwa kekacauan yang terjadi sekarang itu memang sunnatullah. Ya, sunnatullah artinya memang harus terjadi. Dan Bani Ismail adalah bangsa yang diperintahkan, dinubuatkan menurut Alkitab sebagai bangsa yang meluruskan dari tindakan-tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh Bani Israel sendiri. Dan memang tidak ada satupun para rabi yang punya nama
Ishak di masa-masa penyusunan kitab Talmud, tapi sebagian besar para rabi-rabi itu namanya adalah Yishmael. Berarti itu bukan nama yang negatif, tapi malah yang positif. Saya kira begitu ya. Oke. Terima kasih. Baik, pada para pemirsa sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini ya. Semuanya sudah terjawab. Kalau Anda belum paham, coba diulangi dari awal. Yang jelas banyak kalimat-kalimat yang perlu Anda perhatikan secara khusus. Banyak kode-kode rahasia yang sudah ditampilkan oleh Ustadz Menachem Ali, dan itu bukan kode sembarangan. Kode itu kode gematrial. Gematria yang diyakini oleh orang-orang Arab juga, dan diyakini juga oleh orang-orang Israel. Kitab suci Al-Quran juga terdiri dari huruf-huruf gematria, dan itu penuh dengan rahasia, termasuk kitab Taurat, dan salah satu ayat-ayatnya sudah kita bahas dengan Ustadz Ali. Jadi di sini kita tidak ngawur, tidak asal bicara, dan ini ada dasarnya, dan itu ada ilmunya ya untuk menafsir berapa jumlah kata-kata gematria ini, baik itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Ibrani, dan itu diambil dari sumber kitab suci Al-Quran dan sumber kitab suci dari Taurat. Dan kita umat muslim pasti yakin dan percaya bahwa sebelum Al-Quran ada kitab-kitab terdahulu yang sudah ada. Bahkan kitab Taurat juga disebut-sebut di dalam Al-Quran, termasuk kitab Injil dan sebagainya, kitab Zabur dan sebagainya. Dan pada malam hari ini sebagian itu sudah kita bahas. Yang jelas ini penuh dengan rahasia, termasuk nubuatan. Terjadinya perang ini ternyata sudah dinubuatkan, bahkan Nabi Musa sendiri dalam kitab suci Tauratnya juga sudah menubuatkan bahwa bangsa Israel ini kelak akan melakukan perbuatan jahat, dan itu Tuhan tidak suka. Dan siapa yang bisa meluruskan? Keturunan Ismail. Masya Allah, ini kita umat muslim wajib bangga, dan kita umat muslim jangan mau dipecah-pecah lagi ya. Kita harus bersatu. Itu poinnya ya, yang bisa kita tangkap. Baik, saudaraku sekalian, tolong bantu kami. Yayasan Pembina Mu'alaf punya program. Sebentar lagi kita juga akan mengadakan seminar ya, yang akan diadakan di Surabaya. Silakan yang bisa hadir, silakan hadir. Dan juga sekaligus disambung dengan acara dialog kebangsaan antara Kristen dan Islam. Dukung kami, insya Allah rencana akan kami laksanakan di bulan Mei. Siapa pembicaranya, topiknya apa saja, tunggu tanggal mainnya. Tetapi yang jelas, dukung kami. Kita sudah siapkan barcode di sebelah saya. Kita membutuhkan dana untuk menyampaikan ini, mengadakan acara ini. Nanti ada acara seminar yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali, dan itu akan sangat bermanfaat bagi umat. Silakan Anda persiapkan. Yang mau datang ke Surabaya silakan. Insya Allah akan kami lakukan di akhir bulan Mei 2026. Dan di sana akan ada seminar, akan ada dialog kebangsaan Islam dan Kristen. Nanti akan kita umumkan secara resmi ya, baik itu pembicara, topik, dan sebagainya. Yang jelas, dukung kami. Anda bisa scan barcode di sebelah, dan berapapun yang Anda sudah sumbangkan kepada kami ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kami doakan semoga rezekinya bisa berlipat kali ganda. Dan juga karena ini masih bulan suci ya, kemarin kita sudah Idul Fitri, kami mohon maaf lahir batin jika ada salah kata, apa yang kami sampaikan mungkin ada salah. Saya dan Ustadz Ali juga memohon maaf di bulan suci ini. Mungkin ada closing, Ustadz? Ya, saya kira paparan yang sudah saya jelaskan tadi bisa disimpulkan ada 2 poin penting. Pertama, Bani Israel dan Bani Ismail itu adalah satu keping mata uang. Bani Ismail dan Bani Israel dan Bani Ismail itu adalah 2 keping mata uang. Artinya mereka semua itu berasal dari sumber yang sama, yakni Abraham. Dan kalau kita cermati ada sesuatu yang penting di situ.
Sejak awal ketika Ismail dilahirkan, itu sudah ada grand design dari Tuhan. Itulah sebabnya nama Ismail itu sebenarnya gabungan dari nama Abraham dan nama Hagar. Secara gematria jumlahnya sama. Ya, itu poin yang harus dicermati. Yang kedua, keturunan Ismail disebut sebagai Yishmaelim. Dan kehadiran mereka ini akan menjawab tantangan di masa depan. Supaya yang lurus itu tetap lurus, yang bengkok diluruskan. Dan Tuhan sudah menggunakan caranya dan tertulis di dalam Alkitab. Dan sudah diperingatkan oleh Musa sendiri sebagai nabi besar, disebut sebagai Nabi Neviya Hagadol, nabi besar. Bahkan orang-orang Yahudi menyebut Musa itu Moshe Rabenu, Musa guru kami, menyebutkan begitu. Dan Musa mengatakan bahwa kalau Bani Israel melakukan sesuatu yang keji di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang busuk di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada mereka akibat perbuatan tangan mereka sendiri, yang dalam bahasa Ibrani disebut ma'ashe yadeichem, karena perbuatan tangan mereka sendiri. Disitulah Tuhan mengirim Bani Ismail untuk meluruskannya. Dan sekarang yang terjadi demikian yang kita lihat dari sisi geopolitik. Ya, mungkin itu sampai hari kiamat ya. Iya, dan pasti Akhir sampai hari zaman. kiamat. Iya, nubuatan ini pasti terjadi ya. Dan kita wajib menunggu. Kemarin soalnya waktu Ustadz Ali membuat tantangan kalau Iran kalah Al-Quran dipertanyakan, ini banyak yang bertanya-tanya ini. Iya. Kenapa kok mereka malah menyaksikan keunggulan dari kitab suci Al-Quran? Harusnya Muslim kan yakin gitu. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sebagai seorang yang beriman, karena ini tantangan besar. Iya, iya. Bagi saya secara pribadi ya, saya tidak menyebut yang lain. Kalau seandainya yang terjadi di muka bumi ini dipotret oleh Quran dengan cara yang tepat, maka Quran itu sendiri adalah barometernya. Dan itu pasti benar. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Kalau ada Muslim ngomong Al-Quran tidak terjadi, dipertanyakan ke Dipertanyakan itu. Justru kalau dari sisi keagamaan berarti kualitas imannya tidak sekokoh batu karang. Ya. Tapi yang penting di sini, seandainya, ini saya hanya mengatakan seandainya apa yang terjadi dalam Quran tidak terjadi seperti yang kita lihat sekarang, maka bahkan bisa disebutkan Quran akan ditinggalkan oleh banyak orang. Dianggap tidak terjadi. Iya. Ini Nubuatannya. kasusnya sama seperti begini. Apa yang tertulis dalam Quran itu fakta historis. Seandainya apa yang tertulis dalam Quran tidak sama seperti fakta historis, maka orang akan berbondong-bondong meninggalkan Quran. Ya. Dan itu tidak mungkin. Apa yang tertulis dalam fakta historis pasti sama seperti yang tertulis dalam Quran. Iya, iya, iya. Itu konsekuensinya. Ya. Ya kan? Ya. Baik. Jadi sudah terjawab ya, kalau kita Muslim wajib percaya 100% kebenaran Al-Quran. Kalau ada Muslim yang tidak percaya dengan Al-Quran, dipertanyakan ya keislamannya, kecuali orang sebelah. Orang sebelah ngaku-ngaku Muslim, kemudian dia mempertanyakan, Al-Quran nggak asli, nggak tepat, nubuatannya meleset. Itu mereka. Tapi nggak usah khawatir, kita umat Muslim harus yakin apa yang kita yakini. Kenapa? Karena Al-Quran itu sumber kitab suci yang paling orisinil, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib percaya soal itu. Dan demikian. kode-kodenya tepat. Dan kode-kode geometrianya tepat. Nggak meleset. Itu ada hitungannya Mas Allah. Sudah kita hitung sama Ustadz Ali, sudah dihitung. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.